Terima kasih Pastor Ed, kesempatan yang indah setiap bulan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saya senang ada saudara-saudara yang sangat mengasihi pelayanan. Minggu lalu ada kesempatan yang baik sekali untuk melayani di Jackson, Mississippi. Baru pernah saya pergi ke sebuah bandar internasional yang katanya International Airport tapi hanya punya 4 gate. Jadi kalau Anda pernah ke Jackson, Mississippi International Airport, hanya 4 gate, dan saya tertunda 2 jam di sana. Jadi senang sekali ada kesempatan untuk share mengenai pelayanan Indonesia kepada banyak orang yang ada di Amerika ini. Tuhan memberkati keluarga kami. Terima kasih untuk setiap doa, setiap bantuan yang diberikan. Saya sangat-sangat menghargai. Saya tahu gereja ini adalah gereja yang sangat mengasihi. Nah, Pastor Ed, terima kasih. Nah, bulan November kita berbicara mengenai pengabdian, stewardship. Dan kita akan berbicara mengenai satu pokok yang senang sekali kita bicarakan biasanya, senang sekali kita diskusikan. Saya teringat ketika ada sebuah orkestra besar yang dimainkan dan konduktornya sudah memberikan peringatan kepada semua pemain untuk memainkan setiap musik, setiap note dengan sangat amat baik, tepat. Dan kemudian pada saat pementasan, pada saat latihan terakhir, dan dia sedang memperhatikan, dia sedang asik-asik memimpin, tapi kok mengapa pemain timpani yang besar itu, timpani betul namanya ya, timpani yang besar itu kok tidak main, dia hanya diam. Dia bilang, oke, coba ulang lagi, sekali lagi dari awal. Dan diminta lagi semua untuk bermain dengan baik, dan dia menunggu, kenapa kok pemain timpani tidak bermain? Lalu kemudian dia panggil, kenapa kamu tidak mainkan bagian itu? Dia berkata, Pak, saya tahu ada orang-orang yang suka dengan biola, suka dengan musik, suka dengan permainan cello, orang suka dengan piano, tetapi orang nggak suka dengar timpani. Jadi saya pikir, kan nggak apa-apa kalau di dalam satu orkestra ini timpani itu tidak dimainkan. Kan nggak apa-apa, yang penting kan biolanya, yang penting woodwinds sectionnya masih terus dimainkan. Yang penting piano terus dimainkan dengan indah, bass, cello semua dimainkan. Kan yang penting bunyi yang besar seperti ini mengganggu ini kan tidak dimainkan, kan tidak apa-apa. Konduktornya kemudian berkata, ketika itu tertulis, kamu tidak punya option apa-apa selain untuk memainkan di bawah konduktor saya. Ketika saya berpikir mengenai banyak sekali ajaran di dalam firman Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen abad modern ini, kita cenderung untuk memilih mana ajaran dari firman Tuhan yang senang untuk kita pelajari, senang untuk kita terapkan, senang untuk kehidupan keluarga kita sehari. Kita senang berbicara mengenai berkat, kita senang berbicara untuk mengasihi, kita senang untuk berbicara mengenai hal-hal yang kelihatannya bagi kita tidak ada masalah ketika kita ingin mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ketika sampai kepada isu yang sangat-sangat sensitif, kita kemudian akan berpikir, apakah iya Alkitab mengajarkan, menuntut, memerintahkan kepada kita untuk memberi, untuk setia di dalam hal perpuluhan. Sehingga saya sangat mengucap syukur bahwa kita akan memulai seri yang cukup panjang di dalam 1 tahun ini di bawah seri To or Not To, Pastor Ed. Bulan lalu kita bicara mengenai to go or not to go. Jadi bulan ini di bawah bimbingan Pak Ed, kita bicara mengenai to give or not to give. Mungkin minggu lalu, bulan depan kita akan bicara to eat or not to eat. Oke, jadi kita akan berbicara mengenai hal yang saya yakin, saya doakan supaya ini menjadi satu topik yang bukan menjadi momok bagi kita. Karena kita percaya firman Tuhan. Sebagai orang kaum Injili konservatif, kita harus percaya bahwa A sampai Z, Kejadian sampai Wahyu, Tuhan ilhamkan. Relevan bagi kita sampai dengan saat ini. Sehingga tidak ada bagi kita untuk memisah-misahkan apakah ini boleh kita terapkan, apakah ini cocok untuk abad ke-21, apakah ini kontekstual di Amerika, hanya ini di Indonesia saja, dan hal-hal lain sebagainya. Menarik kalau kita berbicara mengenai perpuluhan. Ayah saya pendeta di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Setiap waktu dia sangat-sangat masih aktif, setiap minggu pertama dia berkhotbah mengenai perpuluhan. Setiap minggu pertama dia, karena ya di sini setiap 2 minggu kita mendapat gaji. Tapi di sana Anda masih ingat bahwa setiap bulan. Nah, dia berkhotbah setiap minggu pertama, sehingga jelas
Ada beberapa orang yang tidak suka mendengar tentang perpuluhan, mereka tidak akan pernah ada di gereja minggu pertama. Jadi saya berkata kepada ayah saya, mesti diganti modus operandinya. Pada waktu mereka ada, nah itu khotbahkan mengenai perpuluhan, supaya mereka dapat mendengar. Maleakhi pasal yang ketiga, akan kita pelajari bersama pada malam hari ini. Dan saya rindu kita semua akan membuka hati kita, membuka pikiran kita, dan melihat ini bukan yang saya sampaikan semata, tetapi ini firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Kitab terakhir dari Perjanjian Lama, kitab yang paling terakhir dari Perjanjian Lama, Maleakhi pasal yang ketiga, ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Ada terjemahan Inggris di sana, saya akan membaca di dalam bahasa Indonesia untuk kita sekalian. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat 8, bolehkah kamu manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10 yang sering kali kita baca. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau luar biasa indah, Engkau baik sekali, dan ketika kami ingin membuka firman-Mu yang indah ini, Tuhan bicara kepada kami. Kami percaya bahwa saat ini Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami, dan hamba yakin Roh Kudus sedang memberikan kekuatan kepada hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, dan Roh Kudus yang sama yang mengilhami para penulis dalam kitab Perjanjian Lama ini juga sedang bekerja untuk memberikan pengertian kepada setiap kami yang duduk pada malam hari ini. Tuhan Yesus, Roh-Mu yang tidak berubah itu juga akan memberikan pengertian yang sama ketika Engkau berbicara kepada bangsa Israel ribuan tahun yang lalu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba mohon kekuatan yang sungguh untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Mari kita akan melihat paling kurang beberapa alasan mengapa orang Kristen di abad ke-21 ini, di Amerika ini maupun dimanapun di dunia ini harus memberikan persepuluhan. 5 hal yang akan kita pelajari pada beberapa menit ke depan, alasan mengapa kita harus memberikan perpuluhan. Alasan yang pertama, firman Tuhan mengatakan, wah sayang sekali ini dalam font yang warna hitam, tapi dikatakan perpuluhan menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Perpuluhan menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita melihat di dalam ayat 7, ayat 8, ayat yang ke-9 yang tadi kita lihat. Saya ingin menceritakan setting latar belakang kitab Maleakhi. Oke? Penting bagi kita. Ada orang yang mengatakan Maleakhi bukan sesungguhnya nabi yang pernah hidup pada waktu itu. Saya percaya Maleakhi pernah hidup dan menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel. Dan saya yakin suatu saat saya akan bertemu dengan dia di surga. Dan saya ingin berani mempertanggungjawabkan tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Saya khawatir kalau ketemu dengan Maleakhi dan kemudian Maleakhi bertanya kepada saya, Roni, saya dengar kamu sedang studi PhD pada waktu itu di Fort Worth. Ya. Kamu pernah khotbah Maleakhi? Saya nggak pernah, Pak. Jadi saya takut itu juga ditanyakan kepada Anda pada waktu Anda sampai surga, pernah baca kitab Maleakhi atau tidak? Dan kemudian Anda bertanya, itu seri keberapa dari Harry Potter? Kemudian kita akan melihat apa yang Maleakhi sampaikan kepada kita. Nah, setting peristiwa ini Anda ingat bahwa bangsa Israel dibuang ke Babel. Anda masih ingat, kemudian
pada tahun kurang lebih 538 sebelum Masehi, Raja Kores